Muhammad bin Ali radhiyallahu an yang dikenal dengan Ibnul Hanafiyah, ulama tabi'in, berkata, "Innaha ummatun marhumah, adh-dhalimu maghfurun lahu, wal muqtasidu fil jinani 'indallah, was-sabiqu bil khairati fid darajati 'indallah." Sesungguhnya umat Islam ini adalah umat yang dikasihi. Orang yang menganiaya dirinya sendiri akan diampuni dosanya. Ya, diampuni dosanya macam-macam. Umat Islam ini kadang sebelum meninggal sakit, itu untuk mengurangi dosa. Kalau dikasih sakit masih banyak dosanya, nanti di alam kubur dihimpit dan dipukul sampai bersih. Kalau masih banyak dosanya, nanti di padang mahsyar ditahan dalam waktu yang lama. Lepas itu masuk surga. Cara menghapus dosa, kadang dihapus dosanya karena doa saudara-saudaranya sesama umat Islam. Karena kadang dihapus dosanya karena anaknya orang soleh, senantiasa mendoakan, macam-macam lah. Dan umat Islam ini sampai sekarang kan saling mendoakan saudara-saudaranya. Itu juga penghapus dosa. Nah, umat yang kedua, umat yang aman dari kesyirikan. Ini keutamaan umat Islam. Di antara keistimewaan umat Islam adalah mayoriti mereka tidak akan terjerumus ke dalam kekufuran dan kesyirikan yang menyebabkan mereka keluar dari agama. Artinya syirik akbar, yang murtad. Hal ini berbeza dengan umat agama-agama lain sebelumnya, di mana mayoriti mereka terjerumus dalam kekufuran dan kesyirikan. Dalam hadis sahih diriwayatkan an Uqbah bin Amir radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, inni faratukum wa ana syahidun alaikum, inni wallah la anzuru ila haudil an, wa inni qad u'titu khazaina mafatihil ard, wa inni wallah ma akhafu ba'di an tusyriku, walakin akhafu an tanafasu fiha. Sesungguhnya aku akan mendahului kalian, artinya dahuluan. Besok di akhirat Rasulullah akan menunggu umatnya di telaga Al-Kautsar. Dan aku, demi Allah, aku baru saja aku melihat haudku, danau Al-Kautsar. Rasulullah menunggu umatnya untuk minum di situ. Aku benar-benar diberikan kunci-kunci bumi, kekayaan bumi. Sesungguhnya demi Allah, aku tidak takut kalian akan mempersekutukan Allah sepeninggalku. Artinya umat Islam ini mayoriti mereka dijamin tidak akan syirik atau kafir. Tetapi aku takut kalian akan saling memerangi karena kekayaan bumi. Artinya apa? Kekhawatiran Rasulullah, kalau umat Islam itu bertengkar, itu sebenarnya mencari uang, kebanyakan mencari kekayaan. Yang gaduh di Timur Tengah sesama umat Islam itu bukan karena tauhid. Tauhid itu alasan aja, sebenarnya ingin berkuasa itu. Dan orang-orang Wahabi ya di Indonesia, di Malaysia sering cakap syirik, kafir, syirik, kafir, hadis dhaif, bid'ah, segala macam. Itu ada yang bayar itu. Kalau di Indonesia allowance-nya 1 bulan dari Saudi Arabia, ustadz-ustadznya $1.500 US. $1.500 itu berapa ribu ringgit? 6.500 ya. Itu 6.500 kan cukup itu. Mereka ini cari itu, dan mereka memang banyak uangnya. Jadi syirik kafir ya itu memang. Nanti itu kalau berhenti kembali lagi, kembali tahlil, maulid. Kalau sudah itu tak ada uangnya. Ya ada sebagian orang Syiah kembali lagi ada, karena sudah putus uangnya dari Iran, kembali lagi, sudah tak kafir lagi. Kemudian muka surat 25, an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sa'altu rabbi li ummati arba'a khisal fa'atani thalathan wa mana'ani wahidah, sa'altuhu alla takfura ummati wahidatan fa'ataniha, wa sa'altuhu alla yudhhira 'alaihim 'aduwwan min ghairihim fa'ataniha, wa sa'altuhu alla yu'adzibahum bima 'udziba bihil umam min qablikum fa'ataniha, wa sa'altuhu alla ja'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Aku memohon kepada Tuhanku
4 perkara bagi umatku, lalu dia memberiku 3 perkara dan menolakku 1 perkara. Aku memohon kepadanya agar umatku tidak kafir secara massal, secara mayoriti. Lalu dia memberikannya kepadaku. Jadi bahwa mayoriti umat Islam tidak akan kafir sudah didoakan oleh Rasulullah. Itu termasuk keistimewaan umat Islam. Aku memohon kepadanya agar tidak memenangkan musuh selain mereka atas mereka. Lalu dia memberikannya kepadaku. Artinya umat Islam ini tak sampai semuanya dikuasai musuh. Kalaupun dikuasai musuh itu sebagian aja. Tapi kalau semuanya dikalahkan gak sampai. Dijaga. Karena yang tidak dikuasai itu nanti yang akan mengembalikan yang dikuasai, yang akan mengajak. Dijaga memang. Dan aku memohon kepadanya agar tidak mengazab mereka seperti azab bagi umat-umat sebelum kamu. Lalu dia memberikannya kepadaku. Kalau umat-umat dulu diazab ya, amblas ke dalam tanah, habis semuanya. Kadang melalui angin yang melemparkan batu-batu, mereka dilempar, habis semuanya. Kalau umat Islam tak sampai. Kalaupun ada itu sedikit. Dan memang di akhir zaman azab-azab seperti umat-umat terdahulu akan ada, tapi biasanya sedikit. Di dalam hadis ya diriwayatkan, sayakunu fi akhiriz zaman fi ummati khasfun wa qadhfun wa maskhun. Akan terjadi pada akhir zaman pada umatku 3 perkara. Khasfun. Khasfun itu artinya amblas, terbenam ke dalam tanah. Ini seperti khasfun namanya. Kemarin itu di Palu ya, ada 2 kampung. Itu pindah kira-kira 3 kilo. Dan itu tidak hanya pindah, tapi bangunan-bangunan, rumah-rumah di atasnya itu di blender ke dalam tanah. Itu khasfun namanya. Atau dulu di Jawa sekitar tahun 60-an ada 1 kampung kena longsor gunung dan ketutupan 1 kampung itu, ditutup oleh gunung. Itu namanya khasfun. Lalu waqadhfun, pelemparan, dilempar. Dilempar apa? Sebagian ulama menafsirkan dilempar batu dari atas. Caranya macam mana? Kadang gunung meletus, lalu gunung ini ya batu-batunya ke atas kelempar lagi. Atau longsor itu bisa begitu. Sebagian ulama menafsirkan orangnya dilempar, mungkin yang tsunami itu dilempar ke tempat lain. Itu terjadi pada umat Islam, hanya sebagian kecil. Lalu wamaskhun, perubahan fisik, fisikalnya dirubah. Asalnya manusia, esoknya berubah menjadi hewan. Ini sampai sekarang belum terjadi. Kalau perubahan secara watak, secara karakter sudah terjadi. Jadi apa namanya? Maskhun ma'nawiyun. Orangnya manusia tapi wataknya macam hewan. Sudah tidak punya pri kemanusiaan. Itu udah ada. Kalau perubahan wajahnya belum. Nah ini kapan? Mata dzalik ya Rasulullah. Kapan itu terjadi wahai Rasulullah? Baginda menjawab, idza zaharatil ma'azif. Pertama, apabila telah merajalela alat-alat musik. Alat-alat musik yang haram ya, bukan yang halal. Yang dipakai karaoke, alat musik band, alat musik dangdut, alat musik pop ya. Kemudian alat musik jazz, alat musik ya apa-apalah yang haram itu. Dan sekarang alat-alat musik sudah ada di rumah-rumah karena tiap orang di rumahnya ada TV. Kadang dibawa ke masjid karena di handphonenya ada musiknya. Di keretanya juga ada. Kadang mau ceramah hadis di university, di mana ceramah sebelum mulai musik. Ini apa yang diceramahkan hadis malah musik dulu yang dimulai. Ya semar sekarang. Kemudian yang kedua, wal qainat, merajalela biduanita, para penyanyi perempuan. Perempuan bernyanyi di depan laki-laki, dan tidak hanya bernyanyi sambil goyang-goyang, joget-joget. Kadang mengajak sebagian penonton ikut goyang ke atas. Kadang sebagian auratnya dibuka. Itu sudah merajalela. Saudara kita umat Islam kalau ada anaknya menikah kadang jemput karaoke, ada di Melayu. Kawin jemput karaoke.
penyanyi perempuan? Belum ada? Ada. Itu bahaya itu. Kemudian wasyuribatil khumur, atau dalam satu riwayat wastuhillatil khumur, khamr telah dihalalkan. Artinya diminum di mana-mana macam barang halal. Kalau kita masuk dari luar negeri ya, masuk ke Malaysia, ke Jakarta, di airport ada botol-botol dijual. Botol apa itu? Dan macam itu sudah bukan berupa minuman. Kadang ada yang berupa dadah, ada berupa pil ya, macam-macam itu. Dan khamr itu dikatakan ummul khaba'is, ibu atau induk dari keburukan-keburukan. Karena orang kalau suka dadah, suka khamr, maka nanti cari kawan yang namanya zina, cari kawan yang namanya mencuri, cari kawan yang bicara yang tak betul. Nah, kalau tiga perkara ini merajalela, maka yang akan terjadi ini khasfun wa qadhfun wa maskhun. Biasanya melalui gempa bumi dulu, kathratuz zalazil. Itu jadi ketika banyak kemaksiatan memang terjadi seperti itu. Makanya saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, anak-anak kita dibawa ke masjid, dijauhkan dari maksiat-maksiat. Karena maksiat ini akan mendatangkan azab. Azab kalau sudah datang, yang kena bukan hanya yang maksiat, yang tak maksiat kena juga. Makanya tak ada alasan. Maksiat ini hak asasi manusia. Kamu jangan larang aku melakukan maksiat. Nanti di alam kubur aku yang jawab pada malaikat. Loh, tak begitu. Karena kalau azab Allah itu turun, bukan cuma kamu yang kena, kita-kita kena juga. Ini jadi azab yang macam itu terjadi pada umat Islam ya. Aku memohon kepadanya agar tidak menjadikan permusuhan yang keras di antara umat Islam. Lalu dia menolak permohonan itu. Rasulullah berdoa agar umat Islam tidak bertengkar. Tidak diterima. Makanya di Malaysia, di Indonesia ada Wahabi, ada ini. Tiap hari kita dengan mereka. Lang sudah takdir dari Allah itu. Nah, ini artinya apa? Bahwa mayoriti umat Islam itu tidak akan kafir. Itu yang penting. Kalaupun ada yang syirik, yang kafir itu sebagian aja. Karena itu tanda-tanda fahaman yang benar, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan mayoriti umat Islam. Kalau ada fahaman mengkafirkan mayoriti umat Islam, berarti itu aliran sesat. Syiah beri'tiqad mayoriti umat Islam kafir. Wahabi beri'tiqad mayoriti umat Islam kafir. Khawarij beri'tiqad mayoriti umat Islam kafir. Ini mereka, ini yang perlu kita tahu ya. Lalu bagaimana? Ini muka surat 26 yang bawah itu. Lalu bagaimana dengan pernyataan para ulama Wahabi bahwa bangsa Arab akan kembali menyembah berhala pada akhir zaman, sehingga mereka memerangi umat Islam di semenanjung Arabia dan sampai sekarang masih mengkafirkan mayoriti umat Islam. Pandangan kaum Wahabi tersebut merupakan pandangan yang keliru, gagal faham, yang berangkat dari kesalahan dalam memahami hadis. Dalam hadis-hadis sahih dijelaskan bahwa penyembahan berhala di kalangan masyarakat Arab akan terjadi menjelang hari kiamat setelah Allah mencabut ruh seluruh kaum beriman, sebagaimana dalam hadis-hadis di bawah ini. Jadi memang orang Arab akan menyembah berhala, tapi esok setelah masa Nabi Isa. Kalau sebelum masa-masa itu gak akan terjadi, dijaga oleh Allah. Nah, orang-orang Wahabi di dalam kitab-kitab mereka mengkafirkan seluruh umat Islam. Di Mekah, di Madinah, di Syam, di Mesir, di Irak, semuanya dikafirkan. Ini gak bisa. Umatnya Rasulullah itu umat terbaik, dijaga oleh Allah dari kekafiran, dari syirik akbar, itu dijaga oleh Allah. Lalu muka surat 31. Mayoriti umat Islam pengikut kebenaran. Ini juga ya. Di antara keistimewaan umat Islam adalah mayoriti umatnya pengikut aliran kebenaran, bukan kesesatan. Demikian ini sesuai dengan hadis an Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati lan tajtami'a ala dhalalah
fa idza ra'aitumul ikhtilaf fa 'alaikum bis-sawadil a'lam. Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Jadi kalau umat Islam ini bersepakat pasti benar. Loh, kalau umat Islam berbeza-beza gimana? Oleh karena itu, apabila kamu melihat terjadinya perbezaan, perselisihan, ikuti golongan mayoriti, karena yang mayoriti tidak akan tersesat. Jadi ada jaminan, ada garansi dari Rasulullah SAW, mayoriti umat Islam tidak akan tersesat. Dan ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, dari dulu sampai sekarang umat Islam itu mayoriti ahlus sunnah wal jamaah. Kalaupun dalam satu masa ramai orang-orang Wahabi, tapi ya memang sejak 20 tahun terakhir orang Wahabi ramai. Dan alhamdulillah sekarang ini banyak orang-orang Wahabi yang kembali lagi kepada ahlus sunnah. Tahun lepas ada Ustadz Wahabi di Jawa itu bertaubat.